Hello, this is Stephen with The Curious Life, and today I'm talking with a woman who used to lead a bank, but this wasn't satisfying her, so she decided to retire and um, start her own homestay in the city that she lives in Solo, in Java, in Indonesia. So, as an Indonesian woman, this was a way for her to kind of rediscover her roots and also meet new people around the world, as taking and revitalizing a family property of hers that had been in her family for generations. Here in A Curious Life, I'm interested in what makes people happy and how people find a fulfilling life in different parts of the world. So here's an example of a journey of somebody finding their own happiness. I hope it can help you think through what would lead to you leading a content and happy life. Also, I hope you enjoy. Hello everyone, I'm here with Ibu Sri Hajani. How are you doing today? Ibu juga menghadapi hari ini. Alhamdulillah, saya baik hari ini, sehat dan bahagia. That's good, yes. And I'm also here with my friend Adida, who's going to be doing some translating. I guess you maybe want to get started where are we right now? Ibu bisa memulai dengan kita sekarang lagi di mana? Oh gitu. Ini Stephen sama Mbak Dita dan saya, Putri, sedang di dalam Katolikoro yang ada usaha guest house dan coffee shopnya. Yang bangunan ini berdirinya sejak 18.835, tapi usaha saya mulai di tahun 2021 untuk guest house-nya. Yeah. We are in dalam Katolikoro 1835. 180, 35. The year of the building is like 180 and 35. But she started working here like sejak kapan? 1835. Usahanya sejak 2021. So she started the business since 2021. Wow. Okay. Okay. So this building is a bit older, from 1835, and you took it over in 2021. Why did you decide to take it over in 2021? Kenapa ibu memutuskan untuk mulai membuka usaha ini tahun 2021? Ya, saya memutuskan usaha ini. Awalnya kan kita buka coffee shop karena anak saya yang Muhammad Grafida Nutirto kan lulusan dari Fakultas Hukum UGM. Sambil menunggu untuk seleksi penerimaan PNS Hakim, daripada waktu terbuang luang, makanya saya bukakan coffee shop sejak 2019. Tapi setelah dia diterima kerja menjadi hakim 2021, rumah ini kosong, makanya saya ambil fungsinya untuk saya kelola untuk dana pensiun saya. So he was like opening a coffee shop before it's this house. It was in 2021. It's for her son. Muhammad Grafida Nutirto. Muhammad Grafida Nutirto. Di Fakultas Hukum UGM. He was studying at UGM, Universitas Gadjah Mada, Faculty of Law. Sambil menunggu penerimaan PNS Hakim, saya bukan usaha ini daripada waktu terbuang sia-sia. So while he was waiting for a proper job, he wanted to become a civil servant. So she started business for him. But then he got accepted to become a civil keterima. Iya, keterima. Sekarang tahun berapa? Tahun 2021. He got accepted to be civil servant at 2021, and now she's running the business. Oh, that's awesome. What's it like running this business? Yes. Jadi rasanya seperti apa Bu, mengelola tempat ini? Rasanya senang banget ya, bahagia banget ya, happy banget karena merupakan ada
dana pensiun lah untuk saya, pemasukan sehari-hari, karena kan kita sudah tidak bisa bekerja lagi untuk kantoran, nggak terima gaji bulanan, makanya saya pakai usaha ini. Alhamdulillah lah, income-nya juga lumayan lah untuk biaya hidup saya sehari-hari, untuk mengisi hari-hari kosong saya, karena anak-anak saya kan sudah keluar kota semua, jadi kan tinggal saya sama suami saya, jadi harus saya ada kegiatan lah di usia senja saya. So is it running a business to get passive income for her after her retirement? She's now running it with her husband because anaknya berapa? Tiga. 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 Because the three children are going out of town, like having job outside Solo. So it's for her passive income. Okay, so it's like income after your kids have all moved out. All moved out of town. Yeah, in the U.S. we would call that an empty nester. Someone a parent whose adult children have all moved out of the home city. Kalau di Amerika itu istilahnya empty nester, jadi orang tua tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah bersekolah. Iya, 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 seperti itu. Jadi akhirnya itu memutuskan untuk mengelola bisnis. Iya, gratis ini. Jadi sebelumnya memang ini ya cita-cita saya sejak saya bekerja, saya ingin mempunyai usaha. Setelah saya pensiun, saya ingin punya usaha. Jadi saya nggak bergantung ke anak-anak saya. Supaya punya penghasilan. Ya, rumah. Jadi saya tetap mempersiapkan. Jadi sewaktu saya kerja, saya mempersiapkan semuanya. Jadi setelah saya sudah nggak bekerja, ini langsung saya kenal. Saya siapkan tahap awal dipegang anak saya, tapi anak saya biar ada kesibukan, anak saya sudah nggak pegang, saya langsung saya pegang. Jadi usaha saya bukan hanya di sini aja. Gitu. Saya ada usaha lagi lainnya di Gria Nuansa Syariah, guest house juga. Jadi ada dua. Ada dua. So basically, she wanted to be independent financially, not depending on her children. That's why she's running this business, and she has two guest house. Other than this one, she also has Di Makam Haji. in Makam Haji area. Mm. Yeah. So yeah. That makes sense. So it's a form of investment to make sure you have your finances. Yeah, and you said that you've been doing this since retirement. What did you do before you retired? Ibu dulu sebelum mengelola ini, sebelum pensiun, itu pekerjaannya. Sebelum pensiun pekerjaan saya sebagai direktur utama suatu bank perkreditan rakyat di daerah Solo selama hampir 10 tahun. Ya, setelah itu saya pensiun, saya beralih ke usaha ini yang sudah saya siapkan sebelum jauh-jauh hari. Gitu. Jadi kalau suatu usaha tidak saya persiapkan jauh-jauh hari, nggak mungkin bisa jalan kan, mendadak nggak bisa. Jadi memang harus jauh hari. Jadi saya kerja jadi direktur utama suatu DPR. Saya juga merencanakan lah punya usaha untuk guest house untuk masa depan saya tinggal di Belanda. So she was working as a director in one bank called Bank Perkreditan Rakyat, and she's been like preparing for the investment since she was working as a director, and so she's been working like for 10 years before retirement, and now she decided to run the business after retirement. Yeah, I guess it's been about 5 years since you transitioned to that, but what has that transition been like? Jadi seperti apa Bu transisinya sejak itu berkarir tiba, terus kemudian memutuskan untuk membuka usaha itu transisinya perjalanannya seperti apa? Kalau perjalanannya sepertinya biasa-biasa aja ya, karena saya terbiasa bekerja ya. Jadi saya menyiapkan itu juga santai karena memang saya itu hobi juga gitu untuk renovasi rumah, untuk beli ornamen rumah. Jadi saya tuh suka dengan suatu keindahan gitu. Jadi rumah itu harus bagus apa-apa. Jadi sudah punya gambaran sendiri. Ya, jadi nggak ada yang mendadak apa gitu enggak. Karena memang saya selama bekerja pun saya juga udah melakukan renovasi di samping saya harus
bekerja fokus ke usaha saya. Jadi nggak ke pintu kafe. Berarti sudah dipersiapkan sejak itu masih bekerja. Iya, iya. Sudah mulai renovasi. Ya, kita mulai Dan renovasi. ketika ibu pensiun sudah siap untuk Iya. digunakan. Iya, itu ya sudah saya persiapkan semuanya untuk furniture itu juga sudah, jadi tidak kaget lah dari suatu pekerjaan ini sampai sini pindahnya itu nggak langsung mendadak itu enggak. So she's been preparing this business since she was working Mm. in the bank, and she like renovating the house, preparing for the business to run. Like, and she said like it's a smooth transition because she used to work like even in the bank and as a businesswoman. She's still like she used to work hard, so it's a smooth sailing. Like, That makes sense. Is the work here easier? Is it harder than working at the bank, or how does it compare doing this versus working at the bank? lebih sulit mengelola bisnis sendiri atau kerja di bank? Lebih sulit kerja di bank ya, karena di bank kita harus bertanggung jawab ke masyarakat yang banyak sekali ya gitu. Tapi ada ilmu juga yang saya ambil di bank, karena di bank itu tugasnya juga melayani customer. Jadi maksud saya saya harus ramah, saya harus menghargai tamu, gimana menarik seorang tamu untuk bisa investasi ke BPR atau ngambil kredit gitu. Jadi semuanya ada customer marah atau apa, saya tidak akan mengimbangi marahnya dia. Dan saya sebagai pimpinan di suatu bank, saya juga harus bertanggung jawab dengan karyawan saya, dengan nasabah saya, dengan pemilik perusahaan. Jadi ilmu yang dari perbankan itu saya ambilnya di sini untuk pelayanannya, cara gimana melayani seorang tamu yang di sini. Jadi Mas Pur itu kan saya kalian cuma satu, tapi dia baik sekali. Karena saya tekankan bahwa kamu harus ramah ke tamu. Jadi ilmu dari bank itu yang saya ambil di sini cuma pelayanan lah. Tapi kalau sama-sama kita melayani tamu, susahnya sama ya, karena beda-beda karakter yang harus saya layani. Cuma tanggung jawabnya kalau di perbankan lebih berat, karena kita mengelola dana masyarakat sampai ratusan miliar. Tapi kalau di sini kan cuma ini sebatas aset saya aja, seperti itu. Jadi kalau untuk lebih susah perbankan ya, iya lebih susah perbankan karena besarnya tanggung jawab saya ke masyarakat. Karena ada terkumpul dana sampai ratusan miliar itu dan susah sekali saya mengingatnya gitu. She said it's harder to work in a bank because her obligation, like her obligation to do like managing people's money, like in a big value, like it's harder than like managing her own assets here in this guest house. Yeah, that makes total sense. I bet. I mean, managing money can be very high stakes. You're often responsible for their money. People get upset if anything happens to their money. That tends to be very important for people. She said she used to manage like people's money for like hundreds of billion. Wow. Yeah, Hundreds of billions of rupiah. rupiah. That would be probably several thousand US dollars. It might even be tens of thousands of US dollars. Yeah. Something like that. Yeah. So she thinks like this is like only like a small portion of that responsibility. Wow. Yeah, this makes total sense. And you were renovating this before. What? You were renovating this before. What made you interested in working on this property and kind of working to rebuild it, I guess, or to renovate it? I mean. Jadi lebih prefer like renovating or rebuilding. Let me say that question again because that was a little confusing. I was figuring out the question as I was asking it. I was asking. So, while you were still at the bank, you were renovating here. Yeah. It seemed like this was a
like a hobby or something you were interested in. And I was asking like what made you interested in doing this type of renovation work? Jadi ibu kenapa tertarik untuk merenovasi tempat ini ketika ibu masih kerja juga? Karena ini ya pemikiran saya ya, kalau sebagai orang sudah usia pensiun kita nggak mungkin bisa kerja di bank lagi kan, nggak bisa mungkin ikut orang lagi lah gitu karena udah usia gitu. Dan saya tidak mungkin tergantung ke anak saya harus punya apa ya keyakinan bahwa saya harus punya usaha sendiri, harus punya passive income. Dan pemikiran saya ini saya renovasi selama saya masih hidup, hasilnya bisa saya nikmati. Tapi nanti kalau saya udah nggak ada, udah meninggal dunia, ini bisa saya wariskan ke anak. Seperti itu tujuan saya memang itu. Jadi saya nggak suka seperti orang yang lainnya itu punya uang dihambur-hamburkan untuk kesenangan itu. Saya enggak. Saya punya uang, saya berikan investasi aset gitu. Dan anak saya juga saya jelaskan, mama punya prinsip seperti ini. Saya punya uang, saya beli aset untuk usaha mama. Selama mama masih hidup, ini untuk mama. Saya nggak akan mengganggu kehidupan kamu sama mereka. Tapi kalau mama udah meninggal dunia, silahkanlah nanti menjadi warisan lah gitu, menjadi hak milikmu gitu. Seperti itu. Memang cita-cita saya seperti itu, dari dulu seperti itu. So basically, she wants to be independent and she's running a business for investment, and then she wants to like so that the children. She thinks that if somebody should pass away, she can just like give it to the children. So like a legacy. Legacy. Also, it seems like, tell me if this is wrong, but it seems like a lot of parents kind of go in Java, go and move in with their kids, and it seems like you're much more focused on tonight to be independent, to kind of hold your own, and then give something to your kids maybe after you pass. Banyak keluarga di Jawa itu banyak yang jadi ketika anak-anaknya itu sudah mentas, tapi ada yang tetap tinggal sama orang tua, ada yang mungkin merawat atau ya intinya menjaga orang tua. Tapi kalau itu lebih pengen mandiri sendiri supaya anak-anak bisa mentas, bisa informasi seperti itu. Iya, karena ini saya nggak mau ini ya tergantung ke anak saya. Anak saya kan sudah punya keluarga sendiri, punya istri, punya anak, punya suami. Untuk mencukupi kebutuhan sendiri aja mereka kadang juga berat kan gitu. Apalagi saya menjadi bebannya, saya nggak mau seperti itu. Jadi saya ingin kalau saya masih kuat, masih bisa kerja, saya ingin kerja. Tapi kerja yang nggak begitu ini ya, yang nggak berat-berat banget sih. Jadi saya cuma bersih ini, nunggu aja ngarahkan maspur gitu aja. Yang nggak menguras fisik saya, pikiran dan fisik ya. Gitu. Kalau di perbankan pikiran saya kerja 24 jam. Jadi meskipun saya tidur, saya tetap mikir. HP ini 24 jam saya. Sampai sekarang pun sudah terbiasa. Jadi siapapun, Stephen BA langsung saya jawab. Siapapun. Karena kalau usaha ini kita pakai kerjasama dengan booking.com, ini 24 jam juga. Jadi kalau sampai jam 2 ada dari Belanda booking, saya otomatis harus merespon untuk menutup semua OTA lainnya. Kalau enggak nanti takutnya berbooking gitu. Jadi sudah terbiasa saya kerja keras, sudah terbiasa saya melakukan semuanya sendiri tanpa melibatkan anak lah. So basically she wants to be independent and she's running the business like 24 hours, 7 days a week, 24 hours a day and 7 days a week. She's still working hard because she doesn't want to be a burden for the children. So she decided to like running this business. Good for you. Many people your age in the U.S., many older people will have this kind of approach. They'll try to build something for themselves so they can be independent, and then potentially pass it on to their kids. I had a question, a little bit of a different question. So that is, in these first 5 years of your retirement, what have been some of the biggest lessons you've learned since kind of working here full time? Jadi pertanyaannya itu sejak ibu pensiun sudah 5 tahun ya? Mungkin Lama 2015.
10 tahun ya. Itu apa ya, lesson apa yang ibu dapat, pembelajaran apa yang ibu dapat dari apa ya, running bisnis ini, kemudian mungkin dari ya aspek-aspek lain dari kehidupan ibu, apa yang ibu maknai dari situ setelah pensiun. Ini ya, kalau prinsip saya ya, kita harus hidup hemat ya, hidup hemat. Jadi kita bisa ya, kita dapat terima uang berapa, bonus berapa, besar juga kan gajinya gitu. Saya bisa lah kuliah-kuliah gitu, tapi saya nggak mau. Saya tetap mikirkan masa depan saya. Jadi gaya hidup saya punya jadi direktur utama, terus menjadi pensiunan, saya sama aja. Jadi nggak ada perubahan gitu, karena income saya tetap sama. Gitu. Saya memproyeksikan, memang mencita-citakan seperti itu. Jadi sebenarnya gaji saya dulu kerja sekian, sekarang nggak kerja juga sekian karena saya punya usaha ini. Dan saya yakinlah rezeki dari Allah. Yang penting jalan kita lurus, tidak merugikan orang, membuat bahagia orang gitu. Kita banyak sedekah gitu. Seperti itu. Jadi ibu lebih percayanya ke Allah. Ya, ini bagian dari ibadah itu. Iya, iya. Jadi apa ya? Pokoknya intinya saya setelah pensiun, anak-anak sudah besar semua kan. Saya pensiun, anak saya sudah lulus semua, tinggal saya sama suami saya. Ya, jadi kayak nggak ada pengaruh juga sih saya kerja, cuma pikiran saya lebih tenang, saya nggak lebih santai, lebih tenang, lebih enjoy, saya lebih fokus ibadah gitu. Waktu dulu kerja pun kita juga ibadah sih, tapi ini saya lebih banyak lah waktu luang saya. Kan ini juga nggak begitu sibuk gitu, ya. Kalau ada tamu aja saya, itu kan saya juga kadang mantau dari rumah juga. Saya nggak tinggal di sini soalnya. Iya, saya tinggalnya di Makam Haji. Iya, gitu. So the biggest lesson she learned about being retired and build her own business is that she has more time for herself, like for prayers and like giving to other people. So basically, she wants to be like closer to God. That makes Closer sense. to Allah. I mean, slowing down can be much more spiritually enriching. She feels more like serenity, like That's really good. I'm glad. Sometimes in the chaos of work, we lose sight of that, and then when people get older, they slow down and Yeah. start to re-experience it. seperti apa? Jadi kayak apalagi pembelajarannya? Apa ya pembelajaran yang penting ya untuk semuanya, kita harus hidup hemat ya, tapi nggak pikir ya, hemat tapi nggak pikir, dan harus tetap fokus ke masa depan. Kalau prinsipnya seperti jaga kesehatan juga, ibadah yang paling penting ya, karena semua apa yang kita menggerakkan juga Allah kan, seperti itu. Kalau saya hidup saya itu air mengalir aja gitu. Jadi saya nggak pernah menabung juga sebenarnya gitu. Sampai target saya yang penting saya hidup hemat, saya punya usaha, nanti kalau saya sudah pensiun sudah gitu. Jadi nggak menabung muluk-muluk lah gitu. Sampai sekarang pun saya juga nggak, saya sukanya cuma umroh gitu aja. Kalau semuanya ada rezeki lebih, saya berangkat umroh, ada rezeki umroh gitu aja. Udah nggak kepingin saya ke luar negeri mana gitu. Jadi saya umroh sama sematnya yang kedua, tapi ibadah kan, nunggu di sana gitu ya. Jadi saya tidak ada keinginan apa-apa untuk beli mobil mewah apa. Basically, she wants to live a simple life, much more simpler life than when she was working in a bank. She puts all her money for investment, and then when she like have enough money, people tend to go like traveling abroad somewhere, but she chose to go to Umrah, like pilgrimage. To Mecca, yeah, to the Hajj, to the Hajj. Yeah. Yeah, that makes sense. And what do you think? What kind of simple life have you found works for you or gives you joy? Hidup seperti apa yang dalam kesederhanaan itu yang membuat ibu merasa bahagia?
saya nggak punya hutang. Pertama saya sehat, saya nggak punya hutang. Ke siapapun saya nggak punya hutang. Jadi nggak dikejar-kejar kan. Kalau kita punya hutang, kita kan bulan depan aku harus bayar pokok dan bunga. Itu yang penting untuk saya. Hidup saya sehat, saya nggak punya hutang, dan anak saya baik-baik semua, soleh dan solehah semua. Sudah, itu aja. Saya udah bahagia saya. Kalau ada lebih, saya bagi-bagi makanan ke warga sekitar. Gitu. Seperti itu. Kadang ya ada pengajian di sini. Itu simpel saya. Tapi kalau punya hutang, meskipun saya punya aset banyak, punya hutang, pusing saya. Nggak mau. Jadi memang paling berat di hidup itu kita punya hutang. Itu saya nggak ada gitu. Jadi di saat saya sudah pensiun, saya udah nggak punya kredit lagi. Ya, nggak punya kredit lagi, saya punya aset, saya punya fasilitas, saya sehat, anak-anak saya sudah lulus semua, sudah bahagia saya. Terus kalau ada saudara yang minta bantu, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Teman pun bantu, kalau ini ya dia bisa bantu, saya akan bantu. Ada juga kan yang bisa bantu tapi tidak mau bantu. Saya dengan ilmu saya, ilmu perbankan saya, ada teknisi listrik saya, mereka ya mbak ini ya, dia diakalin sama adiknya ipar. Jadi sertifikatnya itu dijaminkan di suatu bank sudah 20 tahun. Dia nggak tahu posisi sertifikat itu gimana. Dengan ilmu saya bantu. Saya carikan caranya. Udah kamu pajak ke BPN, kita cek di mana bank itu dijaminkan. Kan ada hati-hatinya di bank mana. Saya setir mobil sendiri, saya antar itu. Teknisi listrik saya. Akhirnya bisa ketemu banknya di mana, saya telepon itu adiknya, saya dimarah-marahin. Ibu notaris apa pengacara? Saya bukan pengacara, saya bukan notaris, saya cuma teman. Akhirnya bisa keluar sertifikatnya, dijaminkan 500 juta. Sekarang udah bisa keluar, dan saya ini orangnya bahagia, saya dikasih pisang sama kacang gitu, diantar ke rumah. Itu seperti itu, simpel saya gitu. Banyak juga contoh-contoh dengan ilmu saya di perbankan saya bantu. Seperti kakak saya kemarin juga itu sertifikatnya dijaminkan sama temennya di bank, nggak ada akte jual beli, nggak ada. Terus diminta sama pengacara, kalau aku mau nyarikan akte jual belinya, aku minta 3 juta aja, datangi aja notarisnya. Kalau nggak dikasih, ya kita laporkan ke Ikatan Notaris Indonesia. Dia takut dikasihkan. Seperti itulah dengan ilmu saya, dengan ilmu yang saya kuasai, saya selama bekerja di perbankan, saya bisa membantu orang-orang yang ada masalah dengan perbankan itu. Itu udah bahagia sekali saya. Itu apa ya? Saya bantu orang. Saya tidak mengharapkan orang itu untuk membalas saya, tapi dimanapun saya berada, saya dibantu juga. Anak saya kan juga di luar Jawa, itu lingkungannya juga orang baik gitu. Jadi saya suka gitu, bantu orang suka. Karena saya merasakan sendiri efek dari saya bantu orang lain. Ya, So her main purpose in life for now is like helping others, financially helping others, and she doesn't have any debt to pay. That's good. How do you help others financially? Seperti apa menurut? Membantunya saya dengan pemikiran saya, dengan tenaga saya. Oh, sorry. I mean, like, with her experience working in a bank, she helps others to, like, when they have trouble with the bank, or like certificates of property certificates, she can help, like, for people to like finish their business. Yeah. with the bank. That makes sense. I mean, banks can be annoying to work with. They're a lot of bureaucracy. Yeah. Sometimes it also takes a lot of financial literacy to know what is going on in a bank. They have use a lot of fancy words. I could see that kind of alienating a number of people. With her experience working in a bank, she can help others, like getting out of that kind of situation. Can you ask her, in your experience, do you find that people get, like in Indonesia, do many people get frustrated working with banks? Do many people are many people able to get the finances that they need, or do they get kind of trapped and stuck and stay away? You mean like with her experience? Yeah. So she can help others, like
when they have trouble with the bank bureaucracy or something like that. Well, what I was saying is, I guess, are there a lot of people who are scared of banks in Indonesia, or who aren't served very well by the banks in Indonesia? Is that, yeah? I guess I was trying to ask, like, what's her experience been like with that, working in a rural bank? Are there a lot of people who maybe don't get access to finance, or how's that been? What's that been? Jadi kalau di sini, maksudnya secara lokal di sini itu permasalahan orang-orang biasanya yang bisa ibu bantu dengan experience ibu di bank itu permasalahan seperti apa yang orang-orang hadapi? Kok ada kredit macet gitu, solusinya gimana? Terus kalau pernah kan ada saya naik Grab kan, drivernya itu saya kan telepon sama teman akhir, tahu pembicara Pak saya ini mantan seorang guru itu. Terus dia, ibu guru ya, iya. Saya punya masalah seperti ini, udah gini aja, datangin aja ke banknya, minta tolong lah untuk keringanan. Kan karena saya tahu trik-triknya apa, gitu. Yang bisa dihapus apa-apa gitu kan. Oh baik, nanti kalau nggak mau, udah nanti lapor aja ke OJK. Terus nanti kan ada dijembatani sama pihak ketika OJK. Akhirnya selang berapa minggu dia telepon, ibu ini sudah selesai masalah saya, terima kasih. Terus sudah satu kebanggaan sendiri saya gitu. Itu di bidang computation, Perbankan bukan musik. Dengan masalah kredit macet. Kredit macet kan, kalau kredit macet itu padahal kalau kredit macet itu kan masalah yang sangat krusial di perbankan. Kalau dari pihak debitur dia maunya melunasi pokoknya aja, tapi kalau dari perbankan nggak boleh, kan harus ada bunganya juga. Tapi yang besar itu di dendanya. Jadi minta tolonglah kita berbaik-baiklah ke sama banknya, kita minta dendanya dihapus, apa dikurangi semuanya, tapi bunga tetap harus dibayar, pokok harus dibayar. Seperti itu arahan saya. Karena yang selama saya terapkan waktu saya tadi seperti itu. Nah, jadi ilmu saya itu saya terapkan. Ada juga yang nggak tahu posisinya dia seperti tukang listrik karena tadi nggak tahu posisinya di mana, tinggal sudut tanda tangan aja, kasihan kan gitu. Jadi kebanyakan memang kredit macet yang minta akses ke saya. So most of the problems of people in here are credit they cannot pay. Yeah. For example, like they cannot pay because it is too high. So paying back the loan, paying back the Loan, interest, yeah. whatever fees or. Because the interest is rather high in here, so people felt like trapped. Yeah, I could see that. And that could trap people. I mean, debt can trap people, yeah. especially if it's high interest. I've seen that in a number of countries. So with her experience, she can solve the problem within like maybe a week or in a short period of time she can help. You're like a financial advisor. Seperti ini penasihat finansial. Nggak juga sih. Nggak juga. Iya nggak cuma nggak banyak orang sih. Cuma kalau ada ini aja ketemu saya dia menyebut dia ngomong. Kalau ada yang minta ini habis itu kayak ini saya kasih gitu. Iya, jadi nggak pernah ini nggak buka secara umum enggak sih gitu. Jadi pokoknya ada masalah dia datang ke saya curhat gini saya bantu dengan ilmu saya. Jadi bukan hanya itu aja sih, masalah lainnya kan saya dari fakultas hukum. Masalah hukum pun juga saya kadang ini kasih bantu juga gitu. Tapi nggak buat biro hukum enggak. Karena kan setidaknya saya jadi biro itu kan saya paham semuanya. Bukan semuanya bisa sombong ya saudara Rejim. Bukan. Saya tahu lah gitu masalah hukum dikit-dikit lah gitu. Ya nggak tahu semuanya Mbak, nggak maaf. So her educational background was law, but she worked in finance in banks, so she can help like people from having any kind of trouble. Like I said before. Okay, so financial help, but also legal help and help Yeah. kind of work out those situations. But not financial advisor. She's just like helping when people are asking for help. She tries to help with her experience. That makes total sense. I bet you would be very helpful given your experiences. That's a very useful combination. Yeah. I guess the other question I wanted to ask you is, what is the history of this place? Sekarang
tempat ini ya Bu, Ya. di luar perbankan. Oh iya. Jadi Steven pengen tahu sejarah dari tempat ini seperti apa. Iya. Ini rumah ini saya turunan juga 6. Ibu saya yang kelima. Ibu nikah, hamil saya lahir di sini. Saya bayi di sini. Saya lahir di sini. Setelah usia 26 saya nikah. Saya pindah rumah ke makam haji karena nggak mungkin saya udah punya suami ikut-ikut kan. Ibu di sini sendiri sama pembantunya gitu. Tapi kalau ibu sakit, ibu ke rumah saya. Gitu. Saya yang rawat ibu saya. Karena dari 5 anak yang dicari saya. Gitu. Jadi waktu saya kerja, masih kerja itu kan bolak-balik rumah sakit. Jadi saya berangkat ke rumah sakit, pulang kerja, mandi dari rumah sakit, pulang ke rumah cuma ganti baju. Gitu. Terus kerja kan, balik lagi rumah sakit seperti itu. Jadi terus kalau ibu saya balik ke sini lagi. Ini dulu ceritanya ya, karena saya nggak sampai yang generasi pertama gitu. Yang saya dulu itu katanya sekretarisnya kerajaan Keraton Surakarta. Yang pertama, makanya dia bisa bangun ini 1835, kelihatan kan? Oh, berarti masih ada keturunan atau Mungkin ya keturunan, tapi ya udah jauh banget ya, karena yang kakek saya tuh cuma bekerja di sana aja sebagai keraton. Makanya beliau punya rumah di sini. Dan zaman dulu nggak ada bangunan semegah ini waktu zaman dulu kan 190 tahun 1835 tuh nggak ada yang semewah ini. Sekarang pun masih mewah kan kalau orang lihat itu gitu. Terus punya anak sekali gitu. Terus suatu saat ada pembagian kan banyak udah punya ini dari yang saya berapa, punya lagi banyak berapa, mengerucut ke ibu gitu. Ibu saya kan masih mati di sini. Akhirnya ibu saya norokin di dalam ya, norokin gitu. Waktu itu norokin saudaranya itu gitu. Sudah ditorokin jadi hak miliknya ibu. Tapi waktu itu belum sebagus ini, Mbak. Kan belum di Twitter apa-apa gitu. Terus sama ibu bilang, rumah ini harus saya dapat kamu ya. Terus kamu terima. Saya kenal Pak. Saya kenal gitu. Harus jadi ini. Tapi kan saudara saya ada 4 kan. Saya norok-norokin gitu. Ya alhamdulillah qadarullah ada rezeki gitu. Jadi kalau aku nggak mau janji sama ibu saya bilang gitu. Tapi kalau ada uang saya ini alhamdulillah saya ada uang, saya bisa bayar. Sampai akhirnya ibu saya meninggal 2015. Saya mulai renovasi ini 2017. So she is the 6th generation. Wow. Yeah. And the story behind this building is that her great grandfather, the 1st generation, was the secretary of the king. Oh wow. So it's related to the kingdom. Wow. He was the secretary. That's why he can own the land here and build the house. Okay. Wow. And when you say here, what's the name of the neighborhood? Kauman. Okay, so that's what in Kauman Batik, Kampung Kauman Batik Solo. yeah. Kampung Kauman Batik Solo terkenalnya. Sampo. Kampung, Sampo. Kauman, Taman. And then we're Solo, in Solo or Surakaya, Surakarta. Surakarta. Surakarta in Java in Indonesia, in Yeah. Central Java. Yeah. For anyone who doesn't know, maybe I'll include Google Maps or something, so you can figure out where the heck where we are.